Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan frame per frame dari low fidelity prototype menggunakan Figma yang telah saya buat bersama rekan tim saya. Untuk frame yang pertama, di sini terdapat homepage, di mana di dalam homepage ini untuk di bagian header-nya terdapat logo, menu bar, di mana menu bar ini ada home, fitur, course, testimonial, dan juga blog. Di sini terdapat button untuk sign up ataupun login. Nantinya user jika ingin mendaftar ataupun masuk ke dalam web ini harus mendaftarkan diri dan login dengan cara mengklik di sini. Di sini pun terdapat teks yang merupakan kata-kata selamat datang kepada pengguna RStudio. Di sini juga nantinya akan disimpan foto-foto yang ada terkaitannya dengan RStudio. Di sini terdapat hal yang didapat di RStudio, di mana nantinya user walaupun belum mendaftar ataupun masuk ke dalam webnya, user dapat melihat apa saja yang nantinya akan dia peroleh ketika menggunakan RStudio. Di mana di sini nantinya ada video, dan ada soal dan pembahasan, ada tryout, ada game dan kuis, ada live chat, dan terdapat beberapa benefit-benefit lainnya yang ada di RStudio. Berikutnya di sini ada paket belajar, di mana user bisa memilih paket belajar sesuai kelasnya. Di sini ada SD, SMP, maupun SMA. Untuk bagian footernya, di sini terdapat beberapa kontak yang nantinya user jika mengalami kesulitan bisa menghubungi nomor ini, ataupun ketika user menggunakan email bisa menggunakan email ini, dan juga ketika user menggunakan IG bisa menggunakan username ini. Berikutnya, ketika user mengklik paket belajar, user akan diarahkan kepada frame paket belajar, di mana di dalam paket belajar ini walaupun user belum melakukan pendaftaran, mereka sudah bisa melihat paket-paket belajar yang ada di RStudio. Di sini ada paket belajar SD kelas 1 sampai kelas 6 dengan harga 700.000 per semester. Lalu ada yang untuk SMP dengan harga 1.500.000 per semester, dan untuk SMA 2.500.000 per semester. Mereka bisa mendaftarkan diri sendiri di sini. Untuk header-nya di sini masih sama saja menggunakan logo dan terdapat menu bar dan juga sign up ataupun login. Di sini tetap ada button sign up ataupun login karena user bisa melihat paket belajar ini walaupun user belum melakukan sign up ataupun login. Untuk footernya masih sama saja, user dapat menghubungi kontak-kontak di bawah ini ketika user mengalami kebingungan. Selanjutnya ada frame sign up atau login. Ketika user mengklik pada button sign up atau login pada halaman homepage tadi, user akan diarahkan ke frame yang ini. Di sini nanti akan ditampilkan foto yang berkaitan dengan RStudio. Nah, di sini user bisa mendaftar menggunakan nomor HP ataupun email. Ketika user sudah mendaftar menggunakan nomor HP atau email, user tinggal memasukkan emailnya ataupun nomor HP-nya dan langsung mengklik di sini, maka user akan masuk. Nah, di sini ketika user menggunakan nomor HP untuk mendaftar, user akan dihubungkan ke frame yang ini. Di sini pun terdapat foto sama saja seperti yang tadi. Lalu user akan diminta untuk mengisi nama username-nya, dan juga user akan diminta kode OTP yang sudah dikirim ke nomor HP yang tadi didaftarkan untuk verifikasi datanya. Selanjutnya, ketika user memilih mendaftar menggunakan email, user akan dihubungkan ke frame yang ini, di mana user akan diminta untuk memasukkan email, nama, dan juga kata sandinya. Ketika user mengklik lanjut, maka secara otomatis user sudah terdaftar. Ketika user memilih fitur, user akan diarahkan ke frame yang ini,
di mana di dalam sini terdapat LCore, live class, dan tryout. Untuk LCore sendiri akan menyajikan kuis dan pembahasan, game dengan reward point, sistem penilaian secara otomatis. Sedangkan live class itu user akan melakukan diskusi secara langsung bersama mentor yang dipilihnya, karena nanti di live class ini akan dimunculkan beberapa daftar dari mentor yang akan melakukan live class. Selanjutnya ada tryout. Di sini untuk siswa kelas 6 SD, kelas 3 SMP, dan kelas 3 SMA bisa melakukan tryout karena di sini terdapat beberapa soal untuk melakukan tryout, dan juga ketika sudah melakukan tryout, di sini bisa melihat rankingnya sebagai reward dari siswa yang sudah semangat belajar. Selanjutnya, ketika siswanya mengklik pada LCore, siswa akan diarahkan ke frame yang ini, di mana di dalam LCore terdapat kuis dengan tingkatan level berdasarkan kelas dan juga ranking level poin siswa tiap kelas. Ketika user mengklik kuis dengan tingkatan level berdasarkan kelas, user akan diarahkan ke frame yang ini. User bisa melakukan kuis dari level 1 sampai level 10, itu tergantung pada kelasnya. Ketika dia masih SD, otomatis kuis-kuis yang ada di sini merupakan materi-materi untuk SD. Kalau dia SMP, kuis-kuis yang di sini pun otomatis adalah materi dari SMP. Begitupun untuk SMA. Untuk levelnya dari semua kelas 1 sampai kelas 12, dari level 1 sampai level 10. Selanjutnya, ketika user memilih ranking level poin siswa tiap kelas, maka user akan diarahkan ke frame yang ini, di mana dalam frame ini nantinya akan terisi secara otomatis ketika siswa itu melakukan kuis. Nah, kelasmu saat ini nih akan terisi secara otomatis mengikuti data kelasnya. Selanjutnya, untuk total poin yang didapatkan itu secara otomatis dari kuis yang tadi sudah dia kerjakan. Untuk rankingnya pun secara otomatis ketika dia mendapatkan poin yang lebih tinggi dari teman-teman. Selanjutnya, di bagian fitur ini terdapat tadi live class, di mana di live class ini ketika diklik akan memunculkan list dari mentor-mentornya. Kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat foto profil dari mentor ini. Misalnya namanya Raditya Wijayanto, yang merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya. Dia ingin melakukan live class matematika pada jam 19.00. Nah, user atau siswa yang ingin mengikuti live class itu bisa langsung mengikuti live class di sini. Selanjutnya, ketika user memilih tryout, maka ada tryout UNBK, tryout US, tryout SBMPTN. Ketika user memilih untuk mengikuti tryout UNBK, user akan dihubungkan ke frame yang ini, di mana UNBK hanya untuk siswa kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan juga kelas 12 SMA. Nah, dengan memilih ini, siswa bisa mendaftarkan dirinya sendiri. Selanjutnya, ketika user memilih tryout US, user akan dihubungkan ke frame yang ini. Itu sama saja dengan frame yang sebelumnya tadi, tryout UNBK, siswa bisa mendaftarkan dirinya sendiri secara langsung. Begitupun untuk frame list tryout SBMPTN. Selanjutnya di sini, ketika user memilih menu course, user akan dihubungkan ke frame yang ini, di mana user bisa melihat mata pelajaran yang disajikan oleh L-Studio untuk kelas 1 SD sampai kelas 2 SMA. Ketika user ingin melakukan pencarian secara langsung, bisa menggunakan ini. User tinggal memasukkan mata pelajarannya dan juga kelasnya. Lalu tinggal menekan button cari. Namun ketika user ingin melihat langsung pada kelasnya, user tinggal mengklik pada button kelas, maka mata pelajaran pada button kelas yang diklik, misalnya kelas 1, akan muncul mata pelajarannya. Seperti ini contohnya matematika. Begitupun untuk kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan sampai kelas 12.
Selanjutnya, ketika user memilih testimonial pada menu bar, user akan diarahkan ke frame yang ini, di mana user bisa melihat testimoni-testimoni dari beberapa pengguna LStudio. Apa sih keuntungan dari menggunakan LStudio? Itu mereka bisa melihat secara langsung dari sesama penggunanya. Lalu di sini terdapat cerita lainnya jika user ingin melihat testimoni-testimoni lainnya di halaman berikutnya. Selanjutnya di sini ketika user memilih blog pada menu bar, user akan diarahkan ke halaman ini, di mana di sini terdapat tes untuk bakat dan minat dan juga terdapat papan info. Jika usernya memilih temukan bakat dan minat, maka user akan diarahkan ke frame yang ini, di mana di sini yang pertama itu terdapat kata-kata motivasi yang nantinya bisa diubah-ubah kata-katanya. Selanjutnya ada beberapa artikel yang bisa dibaca oleh user untuk lebih mengetahui bakat dan minat yang ada di dalam dirinya. Terus di sini terdapat button tes sekarang, di mana button ini nantinya akan memunculkan link sehingga user bisa melakukan tes bakat dan minatnya di sini. Selanjutnya, ketika user mengklik pada papan info ini, user akan dihubungkan ke frame yang ini. Di sini pun terdapat beberapa informasi beasiswa ataupun informasi mengenai belajar. Ya, tentu saja mengenai pembelajaran. Di sini terdapat banyak sekali artikel yang nantinya akan ditampilkan sehingga user bisa langsung menemukan informasi yang dibutuhkan langsung di LStudio, terutama informasi beasiswa dan juga lowongan kerja bagi SMA. Di sini ada button untuk selanjutnya untuk melihat halaman selanjutnya ataupun user bisa mengklik pada angka-angka ini. Demikian tampilan untuk frame per frame dari Low Fidelity Prototype menggunakan Figma yang telah saya buat bersama rekan tim saya. Terima kasih.